Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasuli wa ulil amri minkum. Alhamdulillah, di hari yang berbahagia ini, di Ramadan yang ke-6, alhamdulillah kita bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap melaksanakan sebuah kewajiban, yaitu shaum di bulan Ramadan, dan juga sebuah nikmat yang lainnya itu bisa menghadiri majelis ilmu. Di sini kita masih di kitab yang sama, karena rencana kita membahas kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf di bulan Ramadan ini. Di mana kita berada dari akhlaknya para salafun saleh? Apakah kita sudah mengikuti akhlaknya mereka? Apakah kita sudah mengikuti perilaku mereka di dalam permasalahan ibadah, muamalah, dan yang lainnya? Apakah kita hanya sekedar menisbatkan diri kita cuma ke salaf? Apakah akhlaknya tidak ada? Maka di sini sangat penting kita membahas kitab ini supaya kita bisa memiliki sebuah akidah yang benar dan memiliki akhlak yang benar. Karena akidah dan akhlak sebuah terkaitan yang sangat terkait, yang seharusnya ketika akidahnya benar, akhlaknya yang paling terbaik. Sebagaimana Rasulullah SAW akidahnya yang paling benar, maka akhlaknya paling terbaik. Kita lihat para sahabat Nabi SAW, akidahnya benar dan juga akhlaknya mereka begitu agung dan begitu mulia. Dan di sini kita sudah masuk di bab yang ke-6, yaitu as-salaf wa zuhud fi ri'asah. Salafnya kita di dalam kezuhutan, di dalam riasah. Di dalam riasah di dalam permasalahan kepemimpinan, di dalam permasalahan kerajaan ataupun kepresidenan. Bagaimana mereka? Karena Islam datang mengatur seluruh sisi dan seluruh lini, bukan hanya sekedar yang diatur permasalahan ibadah di dalam masjid. Di dalam Islam diatur permasalahan keluarga, di dalam Islam diatur permasalahan muamalah jual beli kita, dan di Islam juga diatur di permasalahan hukum, dan juga di Islam diatur permasalahan pemerintahan. Siapa yang jadi pemerintah dan juga siapa yang menjadi rakyat. Kemarin telah dibahas tentang zuhudnya para ulama kita di dalam permasalahan dunia. Dan pada hari ini dibahas zuhudnya para ulama kita di dalam riasah, di dalam urusan kepemimpinan, di dalam urusan kepresidenan ataupun hal yang kecil, mungkin kepemimpinan di sebuah lembaga ataupun yang lainnya. Di sini di dalam kitab tersebut Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf ada 26
akhlak yang dijelaskan oleh muallif rahimahullah taala. Sebelumnya ada yang ingat siapa nama muallif kitab tersebut? Karena sudah 6 hari atau 5 hari telah dibahas oleh Ustadz Riki hafizahullah taala. Ini sangat penting kita tahu siapa penulis kitab yang kita bahas. Kalau ada yang ingat? Syekh Abdul Aziz Ibni Nasir, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, beliau adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Nasir hafizahullah taala yang membuat kitab ini. Aina nahnu min akhlaqis salaf. Dan kita masuk ke yang keenam. Akhlak salaf di dalam permasalahan riasah. Di sini beliau memasukkan sekitar 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Ada 10 riwayat. 10 riwayat menceritakan bagaimana para sahabat Nabi SAW di dalam permasalahan riasah. Beliau sampai ada 10 riwayat beliau sebutkan di dalam kitab ini dan di dalam bab ini. Dan riwayat yang pertama, di sini beliau menyebutkan an Sufyan, dari Imam Sufyan, qala al-Ahnaf qala lana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mulai terlebih dahulu dengan sebuah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam riasah. Sebelum meriwayatkan bagaimana akhlaknya para salaf kita, bagaimana akhlaknya para sahabat Nabi SAW. Ini sebuah hal yang sangat baik, karena perkataan Umar ini ada sebuah perkataan yang seharusnya kita jadikan visi ataupun misi kita, atau kita jadikan moto kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, tafaqahu qabla an tasulu. Belajarlah kalian, nuntutlah ilmu sedalam-dalamnya sebelum kalian mengatur. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin menjelaskan bahwa mengatur itu sebuah perkara yang besar. Sebelum mengatur, maka kalian belajar dulu ilmunya. Sebelum kalian disibukkan di dalam permasalahan riasah, sebelum disibukkan di dalam permasalahan pemerintahan, belum disibukkan di dalam permasalahan kepemimpinan. Karena ketika sudah menjadi seorang pemimpin, untuk belajar, untuk mengetahui hal-hal yang ada di dalam permasalahan agama terutama, itu akan berat. Karena sudah sibuk otaknya memikirkan apa yang sedang dia pikirkan. Maka nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah belajar terlebih dahulu. Maka kalau kita lihat para sahabat kita yang menjadi seorang raja, menjadi seorang khalifah, maka ada orang-orang yang terbaik, orang-orang yang sangat cerdas. Kita lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tidak diragukan lagi kecerdasannya. Kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, begitu juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian Muawiyah radhiyallahu anhu. Semuanya adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang cerdas. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin mengingatkan bahwa sebelum kalian menjadi pemimpin, maka kalian belajar. Sebelum kita menjadi pekerja, sebelum kita bekerja, maka belajar. Karena apa? Ketika kita sudah bekerja, sudah semakin dewasa, semakin besar, maka waktu untuk kita belajar semakin kecil.
semakin besar semakin kecil waktu kita untuk bisa belajar. Maka mumpung masih dini, kita tanamkan dengan belajar dan belajar. Terutama apalagi anak-anak kita. Maka kita tanamkan kepada mereka semuanya belajar dan belajar. Belajar segala bidang. Dari ibadahnya, dari akidahnya, dari muamalahnya, dari permasalahan muamalah ekonomi ataupun muamalah bersama manusia, supaya nanti ketika dia sudah dewasa sudah bisa mandiri, sebagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau membawakan riwayat yang kedua, menjelaskan bagaimana sikapnya sahabat Abu Ubaidah ibn Jarrah dan juga bagaimana sikapnya Amr ibn As radhiyallahu anhuma. Di dalam riwayat ini mungkin tidak saya bacakan karena nanti takut kepanjangan. Karena di sini Amr ibn As ketika di perangan Zatus Salasil, Amr bin As merasa dirinya takut. Takut apa? Takut ditunjuk menjadi pimpinan perang ketika itu. Ini salafun saleh. Mereka tidak pernah meminta kepemimpinan. Malah di antara mereka takut dengan kepemimpinan. Maka ketika Abu Dzar atau Abu Darda radhiyallahu anhuma pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah kedudukan di pemerintahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul berkata, la tas'al imar. Jangan minta wahai Abu Dzar. Jangan engkau minta permasalahan ini. Karena permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat berat, yang nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Amr bin As itu sangat takut, tidak mau menjadi pimpinan, tidak mau menjadi komando. Dan tahunya Rasulullah SAW telah mengutus para sahabat untuk berpergi. Di antaranya ada Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dan juga ada Abu Ubaidah ibn Jarrah. Abu Ubaidah ibn Jarrah adalah seorang sahabat yang telah dijamin oleh Rasulullah SAW surga. Maka mau tak mau Abu Ubaidah karena sudah ditunjuk, jadilah pimpinan. Jalanlah Abu Ubaidah bersama pasukannya. Kemudian setelah di tengah perjalanan, Amr bin As tiba-tiba diperintah oleh Rasulullah SAW untuk mengganti Abu Ubaidah. Ini yang ditakut oleh Amr bin As. Amr bin As tidak mau menjadi seorang komandan perang. Maka karena sudah perintahnya Rasulullah SAW, maka Amr tidak mau melaksanakannya. Maka jalanlah Amr bin As ke pasukan tersebut dan kemudian berkata bahwa saya telah ditunjuk oleh Rasulullah SAW menjadi pemimpin di pasukan perang ini untuk menggantikan Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Maka para sahabat yang lainnya sontak berkata, siapa kamu? Engkau cuma hanya pemimpin bagi teman-temanmu, bukan pemimpin bagi kami. Karena Amr bin As ketika itu baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Maka ketika mendengar Abu Ubaidah ini perintahnya Rasulullah SAW, maka Abu Ubaidah sontak langsung melepaskan, langsung memberikan kepemimpinan tersebut kepada Amr bin As radhiyallahu anhu. Lihat para salafun saleh, tidak gila dengan jabatan, tidak gila dengan kedudukan. Malah mereka berebut memberikan, udah antum aja, silakan antum yang maju, silakan antum yang jadi rajanya, silakan antum menjadi panglimanya.
Dan dikisahkan bahkan di sini menyifati Abu Ubaidah. Abu Ubaidah adalah rajulun hasanah khuluq. Abu Ubaidah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian Abu Ubaidah layyin syimah. Dia yang paling lembut karakternya. Maka dia juga yang paling muntaba'an li sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia yang paling benar mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diberikan begitu saja oleh Abu Ubaidah kepada Amr bin As radhiyallahu anhu. Kemudian masing hal yang sama tentang Abu Ubaidah juga di riwayat yang ketiga menjelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inni ab'atsu ilaikum rajulan aminan." Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, di tengah-tengah para sahabat yang ada, sungguh saya akan mengutus sebuah pasukan yang akan dipimpin oleh orang yang sangat aminan, yang sangat terpercaya, sangat amanah. Maka ketika ada julukan hal tersebut, barulah para sahabat menginginkan. Bukan menginginkan karena kedudukan panglimanya, karena menginginkan sebuah perkataan Rasulullah SAW, aminan, dia orang terpercaya. Maka ketika di paginya Rasulullah SAW baru berkata kepada Abu Ubaidah ibni Jarrah untuk beliau yang menjadi pemimpin ketika itu. Para sahabat yang lain menginginkan mudah-mudahan saya supaya mendapatkan apa? Aminan, bukan karena kepemimpinan tersebut, karena ingin mendapatkan julukan dari Rasulullah SAW bahwa dia adalah amin. Maka setelah ini Abu Ubaidah sangat terjelas dijuluki oleh Rasulullah SAW dan juga terdengar di para sahabat, wa aminu hadhil ummah, orang yang paling terpercaya di dalam umat Nabi Muhammad SAW, Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Nah, para sahabat yang lain itu menginginkan dapat label itu dari Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya kisah Sa'ad. Di sini tidak dijelaskan Sa'ad siapa, Sa'ad bin Abi Waqqas ataupun Sa'ad yang lainnya. Maka sahabat Nabi SAW yang bernama Sa'ad. Sa'ad memiliki dua anak. Yang pertama anaknya Amir, yang kedua nama anaknya Umar. Maka di kisah ini Sa'ad ketika itu bersama anaknya Umar. Dan Sa'ad radhiyallahu anhu adalah orang yang zuhud hidupnya. Walaupun sahabat Nabi SAW. Maka anaknya Umar, karena mengetahui kedudukan bapaknya yang tinggi di hadapan Rasulullah SAW, maka bertanya, "Ya abati, aradita an takuna a'rabiyan?" Wahai bapakku, apakah kamu mau ingin hanya menjadi seorang Arab pedalaman seperti ini? Dan yang dimana yang kamu akan sibuk dengan kambing-kambingmu, domba-dombamu. Sedangkan manusia yatanaza'una fil mulki fil Madinah. Sedangkan manusia di kota Madinah sedang memperebutkan, sedang menginginkan kedudukan di sana. Apakah itu? Wahai abahku, kenapa engkau pengen jadi cuma hanya Arabi? Maka berkatalah bapaknya, itu sahabat Nabi SAW berkata, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna Allah azza wa jalla yuhibbul 'abda at-taqiyil ghaniyil khafi. Bapaknya ingin menjelaskan hakikat orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
ingin menjelaskan bahwa orang yang dicintai oleh Allah bukan sekedar dia menjadi seorang pemimpin, bukan sekedar dia memiliki jabatan. Iya, dia akan dimuliakan oleh manusia, tapi belum tentu sama Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla yuhibbul 'abda." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba. Di sini Rasul nggak menyebutkan hamba siapa? Oh, yang menjadi pemimpin, yang menjadi raja, yang menjadi presiden, enggak. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan apa? At-taqi, orang yang bertakwa. Al-ghani, orang kaya. Al-khafi, orang yang selalu menyembunyikan ibadahnya. Ini yang saya harapkan. Ini yang saya harapkan. Saya menjadi hamba yang Allah Subhanahu wa taala yang takwa, dan saya termasuk orang yang kaya yang bisa memberikan kepada manusia sedekah, dan juga saya berharap saya menjadi orang yang selalu menyembunyikan ibadah saya. Dan juga saya tidak terkenal dengan ibadah yang saya lakukan. Jadi apa? Saat tidak mau mendapatkan sebuah kedudukan, tidak mau mendapatkan sebuah kedudukan di dalam riasah. Di dalam riasah. Kemudian riwayat yang selanjutnya mengisahkan bagaimana Amr bin As berkata kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat Nabi SAW yang awal-awal masuk Islam, yang disebabkan oleh sahabat lain, yaitu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq membawa Abdurrahman bin Auf untuk masuk Islam. Maka Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam, sabiqunal awwalun. Maka nggak perlu diragukan lagi bagaimana keimanan ketakwaannya. Dan juga Abdurrahman bin Auf termasuk asyara mubasysyirina bil jannah, termasuk orang 10 yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga di dalam satu majelis. Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abdurrahman bin Auf di dalam surga. Maka ketika itu seorang rawi bertemu kepada Amr bin As. Karena orang rawi tersebut mengetahui bahwa Abdurrahman bin Auf adalah seorang yang sangat dicintai oleh manusia. Sangat dicintai oleh manusia. Maka manusia itu berbondong-bondong bertemu dengan Amr bin As, bertanya. Maka manusia itu ketika itu berkatalah, "Ma dhannu khalaka Abdurrahman billah." Kita menceritakan, kita itu tahu bahwa Abdurrahman bin Auf ini adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna walla hadzal amr ahad. Dan dia yang paling paslah Abdurrahman bin Auf yang menjadi khalifah ketika ini. Dan juga Abdurrahman bin Auf salah satu termasuk yang dimasukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke syuranya. Karena setelah Umar mau wafat, beliau menunjuk ada 6 orang menjadi ahlu syura, dan salah satu dari 6-nya ada Abdurrahman bin Auf. Maka manusia itu ingin bahwa Abdurrahman bin Auf lah yang menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ketika omongan manusia tersebut terdengar ke telinganya Abdurrahman bin Auf, maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, "Wallahi la antu khadal madjan fatudau fi halqihi thumma yunfadu biha." Demi Allah, kalau seandainya seseorang di antara kalian mengambil sebuah pedang, kemudian menaruh di leher saya, kemudian menebas leher saya, itu lebih saya cintai daripada saya menjadi khalifah. Ahabbu ilayya min dzalik. Saya lebih cintai itu daripada saya menjadi khalifah.
Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dengan kesolehan tidak mau menjadi khalifah karena permasalahan yang berat. Nggak mau meminta. Bahkan setelahnya, di riwayat setelahnya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu telah menulis sebuah nama yang akan mengganti Utsman bin Affan. Yang ditulis oleh Utsman adalah Abdurrahman bin Auf. Sudah ditunjuk oleh Utsman bahwa nanti sepeninggalanku Abdurrahman bin Auf lah yang menjadi khalifah, setelah itu menjadi raja, yang menjadi Amirul Mukminin. Maka ketika mendengar Abdurrahman bin Auf hal tersebut, maka Abdurrahman bin Auf mengangkat kedua tangannya, Allahumma in kana min tawalliya Utsman iyaya hadzal amr fa amitni qabla. Wahai Allah, kalaulah seandainya benar Utsman itu menulis menghendaki bahwa khalifah setelahnya adalah aku, maka matikanlah aku sebelum itu terjadi. Sebelum itu terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Abdurrahman bin Auf setelah 6 bulan setelah dia berdoa demikian. Dan tidaklah didapati dia menjadi seorang khalifah karena telah meninggal terlebih dahulu sebelum Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sangat menjaga, tidak mau meminta, tidak gila dengan jabatan. Karena imamah menjadi pemimpin itu sangat berat, bukan hal yang sangat remeh, bukan hal yang bisa kita apa saya menjadi pemimpin. Itu sebuah hal yang sangat berat, karena akan diminta pertanggungan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Bagaimana rakyatmu, bagaimana bawahanmu, bagaimana sikapmu dengan orang yang ada di bawah, apa kebijakan yang telah engkau lakukan, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di salah satu perkataan yang sangat masyhur menjelaskan bagaimana beliau sangat ketakutan jikalau ada seekor unta, bukan manusia, seekor unta mati kehausan di sebelah sungai Nil. Dia takut diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita tahu ini hal yang hampir-hampir mustahil. Kehausan di samping sungai Nil, kehausan yang haus onta sudah memiliki perbekalan terlebih dahulu air. Tapi kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata demikian? Karena sangat takut dengan kepemimpinan yang beliau pimpin ketika itu. Salah, saya diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Saya berbuat zalim, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beginilah salafun salih, sangat hati-hati. Dan ketika mereka sudah menjadi seorang pemimpin, mereka tidak semena-mena. Yang mereka lihat semuanya hanyalah kebaikan untuk umat. Yang mereka lihat hanyalah kebaikan untuk umat, bukan ke dirinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah menjadi seorang Amirul Mukminin, maka beliau disibukkan dengan kehidupan pemerintah. Sampai-sampai beliau jatuh miskin. Sampai-sampai beliau tidak memiliki susu. Maka ketika beliau diberikan segelas susu oleh Abdullah bin Umar ataupun anaknya yang lainnya, di hadapan bapaknya seorang raja, ketika dia mau minum dan ketika itu ditaruh kembali oleh Umar, maka anaknya kaget, kenapa wahai bapakku? Umar berkata, ini bukan susuku. Ini bukan susuku. Karena Pak Umar tahu rasa susu ontaknya dia sendiri. Ini bukan susuku. Jujur kalian, ini susu siapa? Maka mereka berkata, ini susunya Baitul Mal. Dari ontak Baitul Mal. Maka Umar marah ketika itu, dan anaknya berkata, wahai Umar, wahai bapakku, setelah engkau menjadi Amirul Mukminin, engkau ekonomi turun.
sampai-sampai engkau tidak memiliki sebuah gelas susu. Maka kami ambilkan dari susu Baitul Mal, dan ini kamu juga layak untuk mendapatkan hal tersebut. Maka Utsman menolak juga air susu tersebut. Maka di riwayat selanjutnya masih sama tentang Abdurrahman bin Auf, menceritakan bagaimana beliau menolak kepemimpinan ketika itu. Dan kemudian kita langsung masuk ke yang selanjutnya, yang ini sebuah asar yang sangat besar yang diriwayatkan oleh Abu Burdah Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau sahabat Nabi SAW yang termasuk yang besar, karena ketika itu para manusia dan pemerintahan yang ketika itu ingin mengangkat Abu Burdah menjadi sebuah gubernur atau sebuah memiliki jabatan. Maka ditolaklah oleh Abu Burdah radhiyallahu anhu. Dan ketika ditolak tapi tetap dipaksa oleh pemerintahan ketika itu, engkau tetap jadi, penolakanmu tidak kita terima. Tapi tetap, dan akhirnya Abu Burdah berkata, man tawalla amalan wa huwa ya'lam annahu laisa lidzalika al-amalu bi ahlin. Maka Abu Burdah berkata kepada orang tersebut, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menjadi seorang pemimpin di sebuah amal, wa huwa ya'lam annahu laisa lidzalika al-amalu bi ahli, dan dia sudah tahu bahwa dirinya tidak tempatnya di situ, bukan tempatnya dia mengatur di tempat tersebut, dia tidak memiliki kemampuan dari segi ilmu ataupun dari segi yang lainnya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa segeralah kalian mengambil sebuah kafling, tempat duduk di neraka ya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya takut, saya bukan orang yang pantas menerima hal tersebut. Maka Abu Burdah terus menolak, dan saya nggak pantas, saya nggak punya kemampuan di sana. Dan saya telah mendengar ancaman dari Rasulullah SAW, orang yang tak mampu untuk memimpin, ketika dia memimpin, maka neraka nanti yang dia akan dapati. Saya nggak mampu, maka nggak mau. Maka ketika terus ditolak oleh pemimpin ketika itu, maka Abu Burdah meminta izin untuk diberikan waktu untuk sholat. Maka sholatlah Abu Burdah radhiyallahu anhu. Maka setelah sholat Abu Burdah berkata, aku ingin meminta kepada engkau sebuah permintaan, tapi dengarkan sebuah hadis dari Nabi SAW. Mal'un man sa'ala biwajhillahi wa mal'un man su'ila biwajhillahi thumma mana'a sa'ilahu. Terlaknat orang-orang yang diminta oleh seorang peminta yang dimana dia meminta dengan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Terlaknat orang yang diminta dengan wajahnya Allah Subhanahu wa taala dan dia melarang, menahan dari apa yang dia minta. Sudah diberi wanti-wanti. Rasulullah pernah melaknat orang-orang yang ketika diminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak memberikannya. Kemudian malam yas'al juhron. Kemudian dia berkata, saya meminta kepadamu dengan nama Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mampu untuk menjadi khalifah ketika ini, atau tidak mampu menjadi gubernur. Maka barulah ketika itu dikabulkan oleh pemimpin ketika itu. Maka Abu Burdah tidak menjadi seorang pemimpin ketika itu. Beliau menolak. Ini salafun saleh, tidak mau, tidak gila, tidak mengharapkan jabatan yang ada di manusia. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan di sini.
bisa menjadi sebuah barometer kita, bisa sebuah menjadi pengetahuan kita bahwa kepemimpinan bukan untuk diminta, tapi pemimpinan diberikan kepada yang berhak karena kemampuan dari ilmunya dan juga dari yang lainnya. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.